Halo guys, balik lagi di ulasan ID. Nah, sekarang gua akan mereview GPU dari Nvidia seri Ampere-nya dengan varian yang paling bontot atau paling baru di jajaran RTX series. Diharapkan GPU ini mampu memenuhi segmen pasar mid-end. Di video ini gua udah kedatangan sebuah VGA dari Nvidia yakni Gigabyte Aorus RTX 3060 Elite 12GB. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ulas. Di dalam paket penjualan terdapat dokumen manual serta waranti extend di mana kita bisa memperpanjang masa garansi VGA hanya dengan registrasi saja. Kemudian terdapat batch Aorus dan unit VGA-nya itu sendiri. Unitnya di sini terlihat estetik banget dengan konsep ala-ala neon punk. Membuat look dari VGA ini sangat futuristik seolah VGA ini datang dari masa depan. Ya kayak gitulah kira-kira. Dengan dimensi terbilang gambot atau tebal, di mana memiliki tebal sekitar 56 mm, panjang 296 mm, dan lebar 117 mm. Untuk I/O portnya di sini terdapat dua kali DisplayPort 1.4 dan dua HDMI 2.1. Untuk spesifikasi, Aorus RTX 3060 Elite 12GB ini mengusung core clock di angka 1867 MHz dengan memori 12GB GDDR6, memori bus 192 bit dan memori clock di angka 1500 MHz. RTX 3060 ini memiliki 3584 CUDA core dan RT core-nya sendiri itu punya angka 28 RT core. Untuk supply dayanya dibutuhkan 89 pin di mana Gigabyte merekomendasikan minimal power supply itu sebesar 605 watt untuk VGA ini. Dengan pendingin signaturnya yakni WindForce 3X di mana terdapat 3 fan berukuran 80 mm. Pada tiap fan blade ini terdapat 3D strip curve yang diklaim Gigabyte udara akan mengalir sempurna melalui permukaan fan. Yang paling unik di sini, rotasi fan ini menganut alternate spinning, di mana mengurangi turbulensi airflow serta meningkatkan tekanan udara. Tidak lupa 3D Active Fan yang akan otomatis menghentikan operasi fan saat VGA tidak dalam penggunaan berat. Ini biasanya teknologi fan stop ya, kurang lebih seperti itu. Sistem pendingin Gigabyte memang dikenal sangat baik untuk kalangan VGA card dengan teknologi Direct Touch di mana permukaan die VGA dan heat pipe-nya menyatu dengan base membuat pelepasan panas berjalan sangat baik. VGA ini memiliki dual bias, kalian bisa memilih kondisi sesuai kebutuhan. Jika dipakai tidak terlalu berat, hanya sekedar multimedia, bisa pilih mode silent. Sebaliknya, jika ketika ingin mengedepankan performa, mode OC merupakan pilihan yang terbaik guna mendapatkan performa yang optimal. Nah, sekarang kita masuk ke metode pengujian untuk VGA Ampere ini. Gua mau tahu seberapa jauh performanya. Di sini gua menjalankan aplikasi sintetis serta game dengan resolusi 1080 pixel dan 4K. Serta nggak ketinggalan, gua akan pantau suhunya serta power dari GPU ini. Pada pengujian ini gua menggunakan Ryzen 5 3600X untuk prosesornya. Motherboard menggunakan B550GB Aorus Pro AX. RAM Corsair Dominator Platinum 2x8GB dengan frekuensi 3200. SSD Adata SX8200 Pro 512GB dan power supply XFX XTR 750W Gold. Berikut tes benchmarknya. Pada 3D Mark, skor yang gue dapat untuk time spy itu di angka 8500-an dan untuk graphics score-nya di angka 9000. Di game Shadow of Tomb Raider, gue menjalankan dengan dua metode yakni di LSS on dan off. Di sini gue set grafisnya rata kanan, nggak ada toleransi lagi, pokoknya ini harus rata kanan. Bisa dilihat Aorus RTX 3060 sangat perkasa pada resolusi Full HD dan masih playable banget saat di resolusi 4K. Di game Cyberpunk 2077, gue coba menjalankan ray tracing pada VGA ini dan hasilnya sebagai berikut. Pada game-game online seperti Valorant dan PUBG, VGA ini sangat baik. Di Valorant gue dapat FPS di angka 150-an dengan kondisi rata kanan. Adapun sama pada PUBG, di resolusi Full HD, VGA ini mampu menembus rata-rata FPS dengan set ultra. Pada resolusi 4K, RTX ini mampu berjalan di atas 60 fps. Jadi ketika kalian emang lagi pengen kompetitifnya, kalian bisa main di resolusi Full HD. Atau kalau kalian mau menikmati grafik, kalian bisa main di 4K. Intinya semua resolusi masih playable lah dengan VGA ini.
Untuk sisi penampilan, VGA ini tidak luput dari RGB. Yang unik di sini, pencahayaan terdapat pada ring fan dan pada bagian sisinya. Dengan software RGB Fusion 2.0, kita bisa mengatur variasi dan kombinasi pencahayaan RGB pada VGA ini. Cuman yang unik atau sedikit aneh di sini, RGB pada ring fan akan menyala apabila fan berputar. Jika fan mati, maka RGB tidak akan nyala. Jadi sederhananya, jika kalian ingin RGB tetap dalam keadaan menyala, kalian bisa set fan-nya dari auto ke manual via software yang gua bahas setelah ini. Selain menawarkan kustomisasi pada RGB, Gigabyte memiliki software yakni Aorus Engine, di mana kita bisa memonitoring aktivitas GPU kita dan melakukan tuning pada software ini. Tidak lupa kita bisa update BIOS VGA dari aplikasi ini juga. Pada pengujian kali ini gua menggunakan open air system dengan kondisi ruangan sekitar 25 derajat Celcius. Saat gua melakukan stress test, gua dapat hasil maksimal itu temperaturnya cuma di angka 55 derajat Celcius. Ini terbilang sangat baik karena fan di set auto serta berkat teknologi WindForce 3X cooling system dan direct heat pipe touch membuat suhu pada VGA ini tetap stabil. Dan tentu saja ada pengaruh dari arsitektur terbaru yakni 8 nanometer. Membuat VGA ini terbilang hemat daya pada jajaran RTX 3000 series. Untuk konsumsi dayanya, VGA ini untuk jajaran RTX series adalah VGA paling irit daya. Konsumsi dayanya itu sendiri pada saat full load itu berkisar 107 watt saja. Yang menarik di sini, pada kartu grafis ini di sebagian soket pin VGA itu terdapat LED sebagai indikator. Bila terdapat kendala pada power VGA, maka LED flash akan berkedip. Jadi VGA ini cukup pintar buat memprotek dirinya sendiri. Seri Aorus dikenal varian tertinggi dari Gigabyte, itu udah pasti, dimana mengedepankan fitur yang sangat baik. Selain dari sisi tampilan yang futuristik dan pendingin yang kita kenal WindForce 3X, VGA ini memiliki karakteristik yang identik. Namun dimensi yang dibilang sangat bongsor membuat VGA ini membutuhkan 3 slot PCI, dimana akan mengalami kerumitan jika kalian merakit ini pada case yang sangat compact. Kalian harus jeli melihat compatibility case yang capable menopang Aorus RTX 3060 Elite 12GB ini. Oke guys, gimana pendapat kalian mengenai VGA dari Gigabyte yang satu ini? Jika kita mengesampingkan aspek dari crypto mining, apakah VGA ini mampu membuat pasar VGA mid-end semakin variatif? Curahkan pendapat kalian pada kolom komentar. Di sini gue nggak bakalan bahas harganya karena harga di pasaran itu sedang tidak stabil atau tidak mengikat. Jadi curahkan pendapat kalian pada kolom komentar. Sekian ulasan dari gua, jangan lupa like dan share video ini dan subscribe channel kita. Serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Gua Rizky pamit undur diri, bye!